seger beli. Ai. Sudah 3 kali buah. Oh gitu. Iya. Berarti solusinya gimana beli? Ini berapa tahun? 15 tahun ini. Ini durian lokal di tahun nggak buah? Belum buah. Belum buah terus? Ini baru bunga lagi sekarang nih. Oh iya, ini banyak bunganya beli. Hmm. Karakter bunganya kayak montong ya beli. Iya, sama. Ini montong tapi versi tanpa duri. Solusinya gimana beli? Di TW kalau mau buah ini kalau kayak gini. Enggak, ini dulu udah saya ambil interestnya. Saya sambung, saya TW, udah buah di sana 3 kali. Oh, berapa yang saya tahun? TW. Oh justru Duplikatnya duluan buah. diambil entrisnya ini, ditempel Iya. di pohon lain, Iya. malah sudah berbuah ya. Sudah buah. Pakai lokalan di sini tapi. Itu Oh, gitu. itu metode yang beliau lakukan baik untuk super tembaga, Iya. oci waktu itu yang udah berbuah, sama juga apa nih? Oh, TK. TK ya, TK yang tadi malam kami review juga begitu. Jadi dari bibit yang masih kecil, Iya. beliau tempel di pohon besar yang tidak bagus kualitasnya ya beli ya. Iya. Jadi karena batang bawahnya udah support, dia lebih cepat pertumbuhan dan berbuahnya. Makanya pentingnya batang bawah itu harus benar-benar dipikirkan ya beli. Yang sudah besar Yang sudah besar. dan adaptif dengan daerah masing-masing. Betul. Oh, berarti harus durian lokal Itu sini. iya. Dari lokal pengaruhnya deh, batang bawah. Misalnya kalau di Jawa, daerah Jawa pakai batang bawahnya tanam sana. Belum tentu juga yang dari sini bawa ke Jawa cepat buah. Iya, iya, iya. Setuju. Karena dia di Jawa rata-rata ketinggian kan. Kalau di sini lokalnya rata-rata dataran rendah. Iya, iya, iya. Saya pelajari mulai 3 tahun Iya, iya, iya. di sini karena induk-induknya itu saya beli belum ada yang buah. Iya, iya. Jadi duplikatnya duluan buah. Karena dulu mengantisipasi itu bibit mati sebenarnya Awalnya. awalnya. Nah sampai sini kan rontok daun. Jadi ada cabang saya sambungkan selamatin gitu. Nah kalau misalnya durian itu belum buah dipakai interest dibilang nggak bagus, itu mitos itu. Iya, kenyataannya saya ambil itu bibit dari Jawa juga ada pohon, terus disambungkan ya buah juga. Ya kecuali dari biji sebesar apapun pohonnya itu baru nggak bisa diambil karena belum jelas. Nah, itu yang kesalahpahamannya di situ. Berarti kalau ditempel di pohon lokal berapa tahun buah dibanding dengan? Menurut ini besar batangnya, Oh gitu. batang bawahnya. Kalau dia sudah umur 2-3 tahun kita top working, batang bawah besar gitu 2 tahun aja buah. Enggak harus nunggu 15 tahun berarti ya kayak? Enggak. Yang intinya adalah ini kan lebih tua umurnya. Ini durian gundul ini ketimbang yang duplikatnya. Dia 4 tahun. Walaupun dia batang bawah kecil, kalau pakai lokalan daerah masing-masing itu pasti cepat buah karena dia sudah adaptif di lingkungan setempat. Itu perbedaannya. Karena banyak saya buktikan ini. Itu saya beli anghe. Satu, saya ganti batang bawahnya. Ya 2 tahun buah. Masih kecil batang, masih tuur apa montongnya masih ada di sampingnya. Saya ganti, itu montong kan udah mati. Saya ganti di sampingnya. Udah 2 tahun buah deh angkanya. Ya apa namanya? Udang merah. Udang Batang merah. bawahnya belum berbuah nggak masalah. Oh, kalau batang bawah nggak masalah. Nggak masalah belum buah itu. Itu batang bawah kan lokalnya. Lokalnya. Iya, pakai dasarnya. Itu kan dari siling. Itu nggak masalah. Nah, ini musangking.
matang betul ya? Hah? Ini Mau petik? ya, Ambil. modelnya matang ya? Iya. Ambil. Coba matang itu. Siapa mau naik? Tahu dari mana matang Pak Musangki? Itu warnanya udah mulai abu-abu. Boleh nggak aku yang majat nih? Boleh. Sampai megangin ini. Ini udah tak on kan ya? Tinggal karang. Alif laga-lagaan mau naik. Ya udah aktif ini. Paling kecepit. Yang mana beli? Yang di tengah. Yang tengah kan? Gede itu kan ada melungkar. Oh, nampak nanti aja. Kecil. Saya mengingat masa kecil dulu beli. Saya mau menginjaknya yang lebih aman. Sepatunya copot dulu. Usah. Oh, nah. Biasa bapak panjat ahli ini, bukan cuma pohon. Ini apa beli? Ya. Ini buah apa? Ini musangking. Ini baru dipetik tadi ya. Nah, udah matang. Nih, ini tempat beli kan jauh sekali ya, sekitar 12 jam dari bandara, belum kirim ke Jakarta. Emang solutif seperti ini untuk musangking kan sudah banget pecah. Gimana dipikirkannya seperti apa? Ya, seharusnya yang perlu kita pikirkan adalah cara pengawetannya. Sekarang kan udah canggih ya. Ada sistem frozen, ya, pakai uap ya, nitrogen. Nitrogen. Ya. Nah, kalau nggak ada itu, ini musangking kayaknya payah. Kalau dari jangkauan kota jauh, mestinya harus ada pengusaha yang punya seperti atau petani. Nah, ini kalau jatuh ini pagi, bisa sore atau 2 hari udah meletak kayak gini. Ini udah pecah. Ya. Nah, terus ini saya coba ya. Yang ini petik. Dipetik. Berapa hari yang lalu beli? Ini udah 4 hari. 4 hari dari petik. Iya. Dia masih tahan. Nah, ya? ini temannya nih. Temannya satu gandeng. Oh, Saya jadi petik satu gandeng, yang ini dipetik. Iya. Setelah dipetik ini berapa hari dia jatuh? Ini udah 2 hari ya. Hari yang sama dia jatuh atau selang berapa hari dari dipetik? Selang 2 hari. Selang 2 hari dari temennya dipetik dia jatuh. Iya. Berarti udah kondisi 90% lebih ya beli Iya, ya. lebih 98. 98%. Karena selisihnya 2 hari. 2 hari. Ya, perkiraan 2 hari, 3 hari matang ini. Kalau kita Ternyata bandingkan matang ya, bener. kalau kita bandingkan, ini satu gantolan, Iya. dia yang dipetik, Iya. udah 4 hari, ini yang jatuhan, dia masih bertahan seger. Ini masih hijau. Ya, nanti kita akan review seperti apa kondisi yang jatuh alami sama yang petikan. Iya, benar. Dimana ini satu domol. Ini semuanya jatuhannya beli. Ya, ini petik tadi, tapi udah matang nih. Oh ini petik. Ini jatuhan. Oh ini yang barusan saya petik. Iya. Oh ini. Ini yang masalah petik tadi situ. Oh ternyata. Lupa ya. Wah ini kalau saya nggak pakai pisau nanti dibilang beli ketut, takutnya saya jago debus. Mendingan saya pakai pisau aja lah. Ini yang udah nginep 2 malam ya beli ya berarti ya. Nginep 2 malam dan kulitnya udah berubah ke kuning dan udah meletek. Musangking lambunu. Wow. Dulu semua. Tapi masih oke ya kategorinya walaupun sudah agak basah. Wow. Warnanya udah oke, keriputannya udah bagus. Udah layak jual. Sudah sangat layak jual kalau begini. Dari tampilannya ini sudah bisa diterima dengan baik oleh market. Saya simpen dulu. Ah, ini yang petikan. Yang petikan. Karakternya juga sama ya, karena dia satu gantolan dua biji gitu ya beli ya. Iya. Satu tandan. Kayaknya saya harus ngikutin Pak Tentara tadi ya. Iya, bikin jalan dulu. Bikin jalan dulu ya. Sebelahnya belum, Mas. Tiris. Wih. Aduh renyah banget suaranya. Mantap. Yang jos kan. Yang petikan masih kondisinya oke banget. Ini kayaknya harus ditumpuk biar bagus kali ya. Yang ini ikut ke Ini ikut ini. ini ke sini kayaknya ya. Iya. Kok bukan beli?
begini dia. Ah, ini sudah. Cantik nian. Hijau dan kategorinya belum basah. Kenapa kami lakukan demikian? Ini sebuah analisa yang nanti akan menjadi sebuah kesimpulan. Masih seger beli. Cantik memang. Kita lihat kamar yang sini. Ya, yang ini udah gamblenyur. Nggak bair. Ya, dagingnya udah basah. Yang petikan masih benar-benar kering, seger banget. Tuh, nggak jago saya beli kalau urusan buka beli. Ayo Pak, Ya, Makan saya ayo, muncul. ayo Sini, kumpul Pak, kita dikit, Pak. seru. Dorong-dorong aja, yo. Jadi Kita nyobain yang mentah. petikan, Petikan. Jadi Ini empat hari ya beli ya. Ya, Senang sekali. ini yang petikan. Petikan ini. ya. Ini yang Ayo Pak Kak. jatuhan. Ini di tengah pandeminya montong yang lagi kita cari solusinya. Beli Ketut sudah panen musangking. Ini uji coba petik ya. Ya, Ya selama ini kan dengar-dengar musangking nggak boleh dipetik, ya. nunggu jatuhan gitu. Kalau ini kita petik ya. Ya, kita uji coba. Ayo Pak. Ini udah dipetik dan diperam selama 4 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipetik mungkin pahitnya kurang. Pahitnya emang kurang. Nah, ini juga Itu belum terlalu perbedaan. tua. Manis. Manisnya kuat banget. Lengket. Lengket, pulen. Kayak musangking kalau baru jatuhan lah ya. Lengket. Tapi kalau saya nih yang bikin kangen musangking itu yang kayak gini, lengket, pulen. Belum over Iya, fermentasi. enak dan. Enak tenan. Enak tenang. Enak tenan. Gimana? Mantap. Ini baru yang petikan ya. Ini Mas, nih. Ini sekarang yang jatuhan sudah berapa hari beli nih? Udah 2 hari. 2 hari. Saya ngicip juga yang jatuhan ini. Nggak begitu jauh. Wah, agak ini. Ini kondisi sudah pas. Ini Jadi hitam nih. Kalau semalam lagi Sayang, hitam. ada yang jelip. oke dipetiknya. Air ini. Petik. Ya. Jadi solusi juga nih Pak Ketut, selain tadi yang Pak Ketut sampaikan tentang teknologi untuk pembekuan atau nitro. Jadi buah masih utuh, nggak boleh lewat dari 3 jam dari jatuh. Dibekukan seketika pakai nitrogen. Itu bisa disimpan untuk sampai dengan 1 tahun ke depan. Panen raya disimpan biar nggak berlebih, pacak klik, keluarkan. Itu solusi luar biasa. Tapi ternyata apa yang dilakukan saudara kita Pak Ketut Kari 4 hari yang lalu menyambut kami datang, beliau sudah petik, diperam, dan tadi belum pecah loh, Belum. masih seger banget, Dalam juga oke, kering. kering. Bayangkan kalau 4 hari untuk pengiriman berarti aman dong. Aman. Yang Dan- penting cara milih buah itu sudah bisa 98% tua. 98%, 1 minggu Itu- sebelum itu yang jatuhan penting. lah. Ya, itu Yang penting. perlu Kalau diketahui. petik terlalu dini, prematur. Pak Komandan, bagaimana ceritanya dengan yang jatuhan tadi? Kalau yang jatuhan dengan yang ini bedanya di ini saja. Tekstur. Terlalu ya tekstur. Tekstur aja. Terlalu Ini basah. masih Ini kering, ini basah. basah. Tapi yang ini pojokannya, Kalau untuk pahitnya napol-napol banget. Cobain dulu, untuk cobain dulu. rasa mantap sekali. Cobain. Kalau jatuhan memang pahit. Ya pahit ya. enak yang tadi pagi. Nah, yang pahit. Itu pohon yang mana? Yang kecil itu. Pohonnya yang sama, lungkar buah itu. yang kecil baru Yang jatuh. lungkar Kecil itu soalnya. Di sana pokoknya. Oh, pohon di sana. Blok. Itu perfect. Itu sisa buah itu yang kecil Oh. tadi.
Yang besar-besarnya udah jatuh duluan. Tapi Materi yang kita bahas tadi malam. Kenapa menurut Pak Ketut buah terakhir lebih Lebih enak. ini dan oke. bentuknya nggak sempurna. Warna sudah layak, rasa sudah layak, teksturnya sudah bagus. Musangking Labunu udah siap bersanding dengan musangking dari Malaysia yang kami datangkan, dan Dari asalnya. ini salah satu bentuk kecintaan kami kepada teman-teman petani durian Indonesia. Nggak cuma ngomong doang. Jadi kami datang, kami buktikan, dan kami datangkan. Gui, mantap. Gui. Dari tanah Sunda yang melakukan hijrah ke tanah Sulawesi, dan sekarang beliau menjadi petani durian di Sulawesi. Lambunu Parigi Motong sini. Gitu. Tapi tetap tiasa jaro Sunda gitu. Kumaha komentarna? Tetap stabil? Oh, jadi kalau dari beliau-beliau tetap mengatakan oke yang petikan, namun dengan kondisi 95 sampai 98%. Jadi seminggu sebelum jatuhan dipetik itu aman dan ketahanannya lebih oke. Itu salah satu solusi nih. Tapi hati-hati nih, kalau metiknya terlalu dini itu namanya sembrono. Akan menyakiti hati si pembeli, akan juga menimbulkan komplain ke si petani. Kan gitu Beli Ketut ya? Itu, tetap semangat ya. Buas di sini buas. Kalau belum tumbang, belum. Buka lagi. Musangking Lambunu. Colornya, teksturnya, Ini- rasanya jagoan banget. Mengingatkan kita Ah, 3-4 tahun yang lalu melek mata Beli, Hmm. belum pakai apa-apa Beli. Ketemunya kopi sama durian dan itu keliling kebun di teman-teman di Malaysia sana. Sekarang kami ada di Indonesia, di tempatnya Beli Ketut Kari. Apa nggak bangga coba? kita nyobain tadi jatuhan 2 hari, petikan 2 hari. Ini baru petik. Ini benar-benar saya tadi naik ke atas pohon, saya petik ya. Dan ini varietasnya varietas dari Malaysia, ya. Namun sudah panenan dari teman-teman petani di Indonesia. Iyo, wah luar biasa Beli. Masih keras ya. Ini Agak kuat. saya harus ngomong dulu nih ya. Ini benar-benar bukan jatuhan. Ini benar-benar belum ada 1 jam yang lalu saya petik. Saya naik ke atas, tapi Beli Ketut sudah bisa menerawang, menganalisa bahwa pohon itu aku yakin udah perform. Kalau dipetik langsung dibuka pun oke. Terbukti coy. Terbukti coy. Warna memang masih agak sedikit doff, tapi doffnya dia Beli. Warna yang begini nih yang menurut saya menunjukkan kentalnya dia. Ini kalau besok jatuh ini tuh. Ya, betul sekali. Ini 99 nih. Ini udah 99% dan ininya nih udah menggambarkan kematangan yang udah sempurna. Tidak petik terlalu dini itu menjadi solusi. Warnanya masih cantik. Dan kita lanjutkan dengan session foto bersama. Mengucapkan selamat kepada Beli Ketut Kari atas hasil panen musangkingnya yang luar biasa. Dan besar harapan bisa mengisi semua kedai kami di seluruh Indonesia nantinya Beli. Amin, amin. Hasil panen teman-teman petani di kawasan Parigi Motong, baik montongnya yang tetap harus dilestarikan yang sudah melegenda, ada juga palu petruk palu itu juga dilestarikan, dan juga banyak durian lokal dari kawasan sini yang sensasinya asik, bentuknya bagus. Ini juga tetap harus dilestarikan. Kita sekarang mau foto bersama musangking yang nanti akan makin diperbanyak oleh teman-teman di sini. Udah yang monyet nih. Foto dulu kita. Oh, foto dulu. Foto dulu. Foto dulu yuk. Berdiri aja, pegang satu-satu. Iya, cocok. Yang moto siapa? Ada foto Dipegang. Nanti gantian. Siap. Ini yang taman ini. Tinggal tadi pencet aja. Ada diarahkan pencet. Nggak bisa. Durian Traveler. Gagas.